Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengasihimu. Maju lagi dalam kegerakan bersama-sama dengan Pendeta Raymond Mantik dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang paling sederhana. Kita baca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari, dan kita bertekun bersekutu bersama-sama dalam pengajaran firman Tuhan bersama-sama dengan Pendeta Raymond Mantik. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus baik. Saudara-saudara ya, silakan di follow Pendeta Raymond Mantik, dan kalau saudara mau kasih bintang-bintang silakan ya, karena kita percaya ya, lebih berbahagia orang memberi daripada menerima. Dan mari kita support pelayanan ini bersama-sama dengan saudara-saudaraku yang berkekasih, kita kolaborasi memberitakan Injil Kerajaan Allah dengan cara yang paling sederhana. Silakan saudara bagikan pemberitaan ini di wall saudara, atau di teman-teman saudara, atau di grup-grup saudara ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini. Hari ini hari yang istimewa, hari yang luar biasa. Hadirat Tuhan kita rasakan. Hari ini rahmat Tuhan baru bagi kita. Mari kita datang hampiri tahta kasih karunia Allah. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan.
Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami sembah. Hari ini Tuhan, kami mau sambut hari ini dengan penuh sukacita iman. Hari ini kami mau sambut hari ini dengan bersyukur karena kami sehat, kami kuat, kami bahagia, kami berlimpah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami sembah, kami tinggikan, Engkau yang layak kami agungkan. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru, hari yang penuh dengan kemenangan, hari yang penuh dengan sukacita. Sebentar kami akan bersekutu bersama-sama di gereja kami masing-masing. Tapi pagi hari ini ya Tuhan, kami datang bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Lewat kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami agungkan. Terpuji-pujilah nama Yesus Kristus Tuhan. Kami siap sambut hari ini dengan bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Mari kita berdoa doa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk setiap murid-murid Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Ya, saya menyapa Ibu Maria Meiske Oleng. Oh, puji Tuhan ya. Ada bye-bye jo semua Kang. Tuhan Yesus memberkati. Saya menyapa juga Beni Tomasui. Oh, this is my brother ya. Tuhan Yesus memberkati juga buat Ibu Judi Elsie Palunsu. Wah, terima kasih, tetap setia, tetap tekun bersama-sama dalam kegerakan daily life principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari ya. Saudara-saudara, bangun pagi hari, mulai hari dengan berdoa dan bersyukur. Orang yang memulai hari dengan berdoa dan bertekun dalam kebenaran firman Tuhan lebih sehat daripada orang yang bangun tergesa-gesa. Saudara, itu hasil survei saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan ya. Jadi pagi hari ini saudara-saudara, mari kita maju bersama-sama dalam kegerakan terobosan doa, kegerakan Daily Life Kingdom Principle ya, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Saya juga mau menyapa Faith Kila Liora ya, terima kasih sudah ada bersama-sama dalam kegerakan ini ya, baca Alkitab setiap hari. Saudara, pembacaan Alkitab saudara ada di mana saat ini? Ya, saat ini saya sudah ada di kitab 2 Tesalonika. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan ya. Jadi mari kita ada komunitas baca Alkitab bareng saudara. Artinya kita tidak sendirian, kita sama-sama punya teman yang saling memberi semangat satu dengan yang lain. Kita baca Alkitab. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Saudara, siapkan hati saudara pagi hari ini. Ya, kita akan bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Karena kita percaya apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya, haleluya.
Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib. Engkau luar biasa. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Kita akan bertekun dalam pengajaran firman Tuhan di dalam kitab 2 Tesalonika pasal 1 ya. Pembacaan Alkitab saya tiap hari ya. Kenapa saya suka baca kitab-kitab pasal per pasal supaya kita dapat mengerti isi kitab per kitab secara komprehensif ya, secara menyeluruh saudara-saudara. Tuhan Yesus dahsyat ya. Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Buka hati saudara ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan saudara-saudara. Dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami. Pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepada kamu telah kamu percayai. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Sehingga nama Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia menurut kasih karunia Allah kita dan menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau memberi tema atau judul pemberitaan firman Tuhan bagi kita adalah layak bagi panggilannya. Ya, layak bagi panggilannya. Setiap orang dipanggil oleh Tuhan. Saudara-saudara ya, setiap orang dipanggil oleh Tuhan untuk hidup dalam kerajaan Allah, untuk hidup sebagai warga kerajaan Allah. Dan dalam kerajaan Allah, saudara-saudara, ini yang luar biasa, bahwa bukan kita yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kita. Dalam kerajaan Allah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, raja tidak dipilih oleh warga, tapi sebaliknya raja memilih warganya.
Makanya saudara-saudara, ada panggilan buat kita sebagai anak-anak Tuhan untuk hidup dalam kerajaan Allah. Makanya saudara-saudara, Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang layak bagi panggilannya. Setiap orang punya panggilannya masing-masing. Ya, sama seperti orang punya talenta, punya karunia, ya. Setiap kita punya panggilan masing-masing yang Tuhan mau, ya. Kita layak hidup dalam kerajaan Allah dengan panggilan kita masing-masing tersebut, saudara. Ya, kalau kita melihat di dalam Alkitab, ada 3 panggilan yang saya temukan. Yang pertama adalah panggilan untuk bertobat, ya. Panggilan untuk bertobat, saudara-saudara. Karena Tuhan Yesus waktu mulai pelayanannya, dia memulai dengan kata, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Jadi saudara, ya, repent for the kingdom of God is in hand, ya. Jadi dengan istilah is in hand, artinya kerajaan Allah itu sudah ada di dalam dan melalui Yesus Kristus. Makanya setiap orang harus bertobat, ya. Bertobat atau metanoia, repent, artinya berubah cara berpikir, berubah keyakinan. Ya, Yesus berkata itu, Yesus serukan kepada orang-orang yang sudah beragama. Itu orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, orang ahli-ahli Taurat, ya, orang-orang Israel. Mereka sudah beragama. Ini menandakan bahwa agama apapun tidak dapat membuat Anda masuk dalam kerajaan Allah atau kerajaan surga. Maka Tuhan Yesus katakan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, ya. Jadi ada panggilan pertobatan. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, panggilan melayani. Setiap anak Tuhan yang mau menjadi terbesar dalam kerajaan Allah, dia harus melayani, sama seperti Yesus Kristus yang datang melayani, bahkan mengorbankan dirinya sebagai korban tebusan bagi umat manusia. Jadi ada panggilan melayani, ya saudara. Jadi setiap orang Kristen bagaikan tubuh, di dalam tubuh Kristus tidak ada organ yang tidak penting. Semuanya penting dan bermakna. Ya, kuku saja, kuku ini, kuku yang tiap kali ada panjangnya kita gunting, saudara. Tiap ada panjangnya kita gunting. Saudara, kalau Anda tidak punya kuku, kira-kira kaki dan jari kaki dan jari tanganmu kira-kira seperti apa, saudara? Ya. Jadi ini penting sekali, saudara, kuku. Apalagi yang saudara anggap tidak penting dalam tubuh. Semuanya penting, saudara-saudara. Artinya makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Nah saudara, dalam panggilan-panggilan ini ada orang-orang yang berkata, Tuhan, saya masih mau kerja, saya masih muda, ya, saya masih mau menikmati dunia ini. Jadi Tuhan waktu panggil dia bertobat, dia masih, Tuhan, nanti Tuhan, saya masih menikmati dunia ini. Ada orang yang Tuhan panggil melayani Tuhan dengan totalitas hatinya, totalitas hidupnya. Dia berkata, Tuhan, saya masih kerja, saya masih begini dan sebagainya. Saya masih punya fokus ini dan itu. Ya, jadi 2 panggilan ini Anda boleh menentukan dan memilih dan menjawab iya atau tidak untuk panggilan ini. Anda putuskan untuk menerima atau tidak. Tapi ada panggilan ketiga, saudara, di dalam Alkitab, yaitu panggilan kematian. Semua orang akan mengalami yang namanya panggilan kematian ini, saudara. Ya, panggilan kematian. Dan panggilan ini mau siapapun dia, bila datang waktunya,
Tidak ada yang dapat bilang tidak. Sekarang ini saudara, orang mau mati gak pandang umur. Gak harus jadi tua untuk mati. Gak harus jadi sakit untuk mati saudara. Orang sehat pun bisa pergi dengan sekejap. Ya, jadi untuk mati kita tidak tahu, itu misteri ilahi. Ada banyak hal yang membuat kita bisa mati saudara. Tapi saudara, jangan tunggu panggilan ketiga ini datang saudara ya kepada saudara. Ya. Kalau kalau cerita joke barangkali kita boleh bercerita ya. Ada nenek tua yang sudah umur 90 tahun. Dia ditanyai oleh orang-orang, Oma, apa yang bisa membuat Oma umur panjang dan sebagainya. Lalu ditanya, Oma, apa yang membuat Oma masih hidup sampai dengan saat ini? Lalu Oma ini jawab, dia dengan nada joke ya, nada baku sedu orang Manado bilang, yaitu barangkali karena saya tuli. Jadi waktu Tuhan panggil saya tidak dengar. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau datang panggilan yang ketiga ini saudara, siapapun dia, entahkah Anda mau tulikah, Anda tidak mau tulikah, apapun keberadaan Anda, ya saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, semua orang akan mengalami kematian. Makanya saudara-saudara, kalau Tuhan ya kita masih mendengar panggilan pertobatan, panggilan melayani Tuhan, jangan tahan dirimu ya. Jangan sampai panggilan yang ketiga ini datang menimpa saudara ya. Di ayat di 2 Tesalonika pasal 1 ayat 11. Karena itu kami senantiasa berdoa untuk kamu supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Puji Tuhan ya. Saya menyapa Hendro Endo, Lani Sumual ya. Pendeta Henry Paliama, semangat, maju ke gerakan daily life kingdom principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Dengan apa saudara? Baca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal dan kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan setiap hari, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, hari ini hari istimewa, hari yang dahsyat di mana kita akan bersekutu di gereja kita masing-masing, saudara. Kita akan bersekutu di keluarga rohani kita masing-masing, saudara. Tapi pagi hari ini kita bersekutu sebagai tubuh Kristus yang luar biasa ya. Ini menandakan bahwa gereja Tuhan itu kudus dan am ya, seluruhnya ya, sempurna, universal, tidak terbatas ruang dan waktu, tidak terbatas tembok denominasi. Ya, saudara-saudaraku ya, saya juga menyapa ya Pendeta Henry Paliama, tetap semangat ya. Maju terus saudara. Jadi itu kita datang ya pada tema kita pagi hari ini, layak bagi panggilannya. Apa panggilan Tuhan bagi kita? Supaya kita menjadi anak-anak Allah, hidup dalam kerajaan Allah, menjadi warga kerajaan Allah. Ya, makanya di sini dikatakan di ayat kelima ya. Di sini dikatakan, saya akan baca mulai ayat keempat. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah
yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Saya juga menyapa hambanya Ibu Gembala ini Sahada Sondak ya. Terima kasih sudah ada bersama-sama dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari bersama-sama dengan Pendeta Raymond Mantik. Nah, saudara-saudara, kita kembali kepada tema kita pagi hari ini, layak bagi panggilannya. Tuhan mau kita qualified, saudara, layak bagi panggilannya. Yaitu apa, saudara? Ujungnya adalah hidup dalam kerajaan Allah. Hidup sebagai warga kerajaan Allah. Ya, jangan sampai kita melayani Tuhan seumur hidup kita, tapi akhirnya kita tidak masuk dalam kerajaan Allah. Kenapa, saudara? Karena kita tidak melakukan kehendak Bapa. Ya, jangan sampai kita orang Kristen yang tiap hari Minggu datang dan berseru Tuhan, 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 tapi tidak masuk dalam kerajaan Allah. Kenapa, saudara? Karena kita tidak lahir dari air dan roh. Karena Tuhan Yesus katakan, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan Allah, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ya, kita tahu bahwa Tuhan Yesus waktu dia mulai pelayanan, dia katakan repent for the kingdom of God is in hand, atau bertobatlah, kerajaan Allah sudah ada di dalam dan melalui Yesus Kristus. Kerajaan Allah sudah ada di dalam dan melalui Yesus Kristus. Yesus datang merestorasi, saudara. Yesus datang apa? Merestorasi kerajaan yang hilang dalam diri manusia. Datang dipulihkan oleh Yesus Kristus. Ya, jadi kerajaan Allah yang Yesus bawa adalah kerajaan Allah yang sudah ada sejak Eden, saudara ya. Sejak manusia pertama diciptakan dan manusia menjadi Adam dan Hawa menjadi representasi kerajaan Allah, perwakilan kerajaan Allah, karena mereka adalah gambar, ya, diciptakan serupa segambar dengan Allah. Mereka diberi mandat untuk berkuasa atas bumi ini. Tuhan Yesus luar biasa, saudara. Dan iblis mencuri, iblis datang membinasakan dan membunuh manusia. Dengan cobaan iblis, dengan godaan iblis, akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, manusia jatuh dalam dosa sehingga kerajaan itu diklaim oleh iblis, mengatakan bahwa kerajaannya. Makanya dia berkata kepada Yesus waktu Yesus dicobai, lihat semua kerajaan dunia ini milik kepunyaanku. Kalau engkau sujud menyembah kepadaku, maka kerajaan ini akan kuberikan kepadamu. Padahal itu kerajaan yang diberikan kepada manusia, tapi diklaim oleh iblis. Makanya Yesus datang memulihkan kita. Yesus datang mengembalikan kita pada posisi kita yang semula. Ya, itu artinya restorasi. Di-restore, saudara. Mengembalikan kepada posisi yang semula, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Jadi kerajaan yang hilang dikembalikan. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Jadi layak bagi panggilan Tuhan. Artinya kita layak menjadi orang-orang yang
hidup sebagai warga kerajaan Allah. Dan untuk menjadi warga kerajaan Allah, tidak ada cara lain. Agamamu tidak dapat membuat engkau masuk sebagai warga kerajaan Allah. Kebaikanmu tidak dapat membuat engkau masuk sebagai warga kerajaan Allah. Kepintaranmu tidak dapat membuat Anda masuk sebagai warga kerajaan Allah. Karirmu, status sosialmu tidak dapat membuat Anda menjadi layak menjadi warga kerajaan Allah. Untuk masuk menjadi warga kerajaan Allah tidak ada cara lain, yaitu Anda harus lahir dari air dan roh. Anda harus lahir dari air dan roh. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Ya, sama seperti kita menjadi warga negara Indonesia. Ya, kita jadi warga negara Indonesia karena apa, saudara? Karena kita lahir di sini, saudara. Makanya saudara-saudara, untuk lahir, untuk masuk dalam kerajaan Allah, Anda harus lahir dari air dan roh. Dan untuk menjadi layak, saudara, bagi panggilan Allah, untuk kita hidup dalam kerajaan Allah, saudara-saudara, di sini dikatakannya suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga. Ya, puji Tuhan, saudara. Ya, saya menyapa Mas Opan. Ya, terima kasih sudah ada bergabung bersama-sama dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, sebagai orang-orang yang telah lahir baru, ya, orang-orang yang telah lahir dari air dan roh, supaya kita layak disebut sebagai warga kerajaan Allah. Apa yang harus kita lakukan, saudara-saudara, supaya kita layak menjadi warga kerajaan Allah? Di sini dikatakan, ya, di dalam ayat 3, karena kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Yang pertama yang menjadi indikasi bahwa kita layak dalam panggilan Tuhan, layak menjadi warga kerajaan Allah, adalah iman kita makin bertambah. Ya, iman kita makin kuat di dalam Tuhan, makin hari makin teguh. Orang Manado bilang, makin tua makin baisi. Itu dia, mantap, saudara, ya. Kayak kelapa, ya, makin tua makin ada isinya, saudara. Santannya makin kuat, saudara. Begitu juga dengan iman kita. Saudara, apakah iman Anda makin bertambah atau makin berkurang? Apakah iman Anda makin kuat, makin teguh, atau Anda saat ini sedang goncang iman? Saudara, apa yang membuat orang meninggalkan Yesus Kristus, meninggalkan Tuhan Yesus? Karena apa, saudara? Iman mereka tergoncang. Ya, mereka tidak percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Mereka tidak percaya bahwa Yesus sanggup menolong mereka. Mereka menjadi ragu, saudara, ya. Dan orang-orang yang menjadi ragu, yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka akan mengalami kebinasaan. Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Puji Tuhan. Haleluya. Pastor izin sebentar, ya, ke toilet.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Minta maaf ya, saya harus ke toilet. Nah saudara-saudara, kita kembali lagi ya kepada tema kita pagi hari ini. Layak bagi panggilannya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak kerajaan Allah. Apa yang menjadi indikator bahwa kita layak menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dalam sebagai warga kerajaan Allah adalah apa saudara? Iman kita makin bertambah. Saudara, kalau kita melihat jemaat di Tesalonika disebut iman mereka bagi makin bertambah, itu tidak gampang saudara. Karena mereka ada dalam penderitaan yang besar. Mereka ada dalam penganiayaan. Jadi zaman itu kalau bilang orang Kristen, berarti memang benar-benar mereka murid Tuhan. Karena apa saudara? Mereka rela mati demi sebuah keyakinan. Ya, karena mereka diperhadapkan dengan penganiayaan, penderitaan, pergumulan, mereka terisolasi ya di masyarakat dan sebagainya. Betul-betul mereka mengalami penindasan dan penganiayaan, tapi mereka lebih bertambah iman. Ya, ada orang-orang saudara dalam keadaan-keadaan susah, dalam keadaan-keadaan penderitaan, pergumulan, ujian dan cobaan, mereka tinggalkan Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan. Tapi apa yang membuat orang-orang di Tesalonika layak disebut sebagai warga kerajaan Allah? Karena mereka tetap teguh iman di dalam Tuhan. Ya, kita orang Kristen, firman Tuhan katakan saudara ya, bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Jadi apa yang kita percayai di dalam Yesus itulah yang akan kita hidupi. Dan ini Tuhan Yesus katakan, jadilah sesuai dengan imanmu. Haleluya. Apa yang kau imani di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus katakan, jadilah sesuai dengan imanmu. Kalau saat ini saudara sakit, saudara sedang bergumul dengan sakit penyakit, percayalah Yesus penyembuh yang ajaib. Jadilah sesuai dengan imanmu. Kalau saat ini saudara sedang masalah ekonomi, masalah keuangan, percayalah Yesus yang menyediakan, Yesus yang memelihara. Jadilah sesuai dengan imanmu. Kalau saudara percaya bahwa burung di udara Tuhan pelihara, bunga di taman Tuhan dandani, jadilah sesuai dengan imanmu. Wow, apa imanmu di dalam Tuhan? Itu penting sekali saudara. Makanya saudara, ya, apa yang membuat kita layak menjadi warga kerajaan Allah? Iman kita makin bertambah. Kenapa perlu sekali kita ada iman saudara ya? Karena begini saudara, dalam kerajaan Allah perkara-perkara supranatural itu normal bagi warganya. Haleluya. Saudara ya, kalau kita normalnya di Indonesia bernafas, di bumi bernafas itu normal. Semua orang bernafas saudara, itu normal saudara. Kalau dalam kerajaan Allah mengalami mujizat, mengalami perkara supranatural, itu normal bagi anak-anak Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Dan bagaimana supaya kita mengalami dimensi kuasa Tuhan ini saudara? Iman harus makin bertambah. Supaya kita alami ini dimensi kuasa saudara. Ya, dan dalam Alkitab mujizat selalu terjadi karena ketaatan iman. Ketaatan. Semakin Anda melakukan, semakin Anda mengalami kuasa. Dan ini yang luar biasa. Apa yang membuat iman kita makin kuat, makin bertambah? Apa yang membuat iman kita makin teguh? Yaitu apa saudara? Mendengar firman Tuhan Yesus. Kalau kita mendengar firman Tuhan Yesus, iman kita makin teguh.
Makanya penting sekali saudara, apa yang engkau dengar di hati dan pikiranmu, itu penting sekali. Ya, layak bagi panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan buat kita semua ada dalam kerajaan Allah. Hidup sebagai warga kerajaan Allah yang melayani Tuhan. Jangan tunggu Anda pada panggilan yang Anda tidak bisa jawab ya atau tidak. Ya, kalau panggilan pertobatan, Anda boleh bilang Tuhan, ya aku mau bertobat. Anda juga bisa bilang, tidak Tuhan, belum Tuhan, saya masih mau menikmati dunia ini. Waktu panggilan pelayanan datang kepada saudara, Anda juga masih boleh bilang, belum Tuhan, atau tidak Tuhan, saya masih ada fokus lain. Tapi bila datang panggilan yang ketiga yang namanya panggilan kematian, yang panggilan ini tidak pandang bulu, tidak pandang umur, ya, tidak pandang sehat sakit, ya. Panggilan ini datang kepada kita. Anda tidak bisa memilih berkata tidak atau belum. Ya, itu datang kepada semua orang. Jangan sampai saudara, Anda belum hidup dalam pertobatan dan mengalami kuasa Tuhan, lahir baru, lahir dari air dan roh menjadi warga kerajaan Allah. Anda mendapat panggilan ini saudara ya. Di sini Tuhan Yesus katakan ya, di ayat 7. Dan untuk memberi kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mau mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya, apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Wow, saudara-saudara ya, ada orang-orang di luar sana yang menolak Yesus Kristus, yang tidak percaya kepada Injil, yang menolak panggilan keselamatan Tuhan. Dan waktu Yesus datang kedua kali saudara, ya, pada hari itu saudara, orang-orang itu akan mengalami apa yang disebut dijauhkan dari hadirat Tuhan selama-lamanya. Artinya mengalami neraka ya. Jadi neraka itu dalam Alkitab artinya keterpisahan dari hadirat Allah selama-lamanya. Saya menyapa Pastor Paski Tobing. Terima kasih sudah ada bersama-sama di kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari bersama-sama dengan Pendeta Raymond Mantik ya. Puji Tuhan saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jangan sampai saudara panggilan kematian datang kepada saudara dan akhirnya saudara mengalami yang namanya terpisah dari hadirat Allah selama-lamanya. Saudara, ketersiksaan yang paling mendalam bagi manusia bukanlah ketersiksaan fisik, saudara. Ya, kalau kita melihat ketersiksaan fisik di dunia ini, banyak orang-orang yang buas, banyak orang-orang yang disiksa secara fisik, saudara. Tapi kalau di neraka, saudara, ketersiksaan yang paling dalam adalah keterpisahan dari hadirat Allah. Saudara merasa loneliness, saudara merasa sepi, saudara merasa sendiri. Ya, saya sedikit kesaksian, ya, dengan keberadaan keluarga kami ya. Saya sudah menikah hampir 20 tahun. Anak kami sudah 4. Dan kemarin kami baru ikut family course ya. Kursus marriage course ya. Jadi kursus pernikahan ya. Kami nikah lagi saudara. Nikah lagi sama istri pasangan yang sama saudara. Pernikahan kami diteguhkan lagi saudara. Dan selama ini kami temukan saudara, ya, istriku selalu berkata, kamu tidak ada bersamaku. Padahal saya bilang, saya dari pagi sampai malam bersama engkau 24 jam. Jadi bagi saya,
ada sama istri saya, itu sudah saya rasa dia sudah ada sama saya. Begitu. Tapi istri saya, walaupun saya ada dengan dia, dia belum merasa saya ada dengan dia. Dia akan merasa kalau saya ada dengan dia, kalau saya ngobrol-ngobrol dari hati ke hati dengan dia. Itu baru dia merasa quality time bersama. Nah, jadi banyak orang saudara bisa merasa tidak hadir, ya, walaupun bersama-sama. Ya, kita bisa di mobil, bisa di mana bersama-sama, tapi tidak merasa kehadirannya. Merasa sepi, merasa sendiri. Nah, itu bisa terjadi saudara. Itu apalagi bisa terjadi kalau suami istri lagi marahan, saudara. Lagi marahan diam-diaman. 1 hari berlalu, 2 hari berlalu, 3 hari, 1 minggu. Saudara rasakan neraka di rumah. Karena apa saudara? Orangnya ada di situ, makan bersama-sama. Orang Manado bilang baku haga tiap hari, tapi rasanya tidak ada. Ya, keterpisahan dari hadirat Allah. Itu saudara mencicipi neraka di rumah tanggamu, saudara. Kalau Anda dengan pasanganmu, dia ada tapi Anda merasa dia tidak ada. Jadi itulah hukuman bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang menolak Tuhan, terpisah dari hadirat Allah. Yang kedua saudara, apa yang membuat kita layak bagi panggilannya untuk hidup sebagai warga kerajaan Allah? Yaitu saudara, di sini dikatakan lagi ya, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Haleluya. Cintanya makin bersemi, cintanya makin kuat. Ya, dan cinta makin kuat itu saudara harus dibina, harus dipelihara, harus dipupuk, harus dirawat, dijaga saudara-saudara. Kenapa saudara? Kasih makin kuat. Itu menjadi salah satu indikator bahwa kita layak bagi warga kerajaan Allah. Jadi warga kerajaan Allah, layak bagi panggilannya untuk menjadi warga kerajaan Allah. Karena kasih adalah hukum bagi kerajaan Allah. Kasih adalah landasan konstitusi dalam kerajaan Allah. Ya, jadi kalau kita di Indonesia, hukum kita adalah landasan hukumnya adalah Undang-Undang Dasar 45 ya dan Pancasila. Tapi dalam kerajaan Allah, landasan hukumnya cuma satu kata saja. Kasih, saudara. Haleluya. Nah, di sini luar biasa jemaat di Tesalonika. Kasihnya makin kuat. Seorang akan yang lain makin kuat. Nah, ini harus terjadi bagi kita warga kerajaan Allah. Kenapa kita harus makin kuat dalam kasih? Karena kita saat ini saudara sedang dalam kerangka bahwa hukum kerajaan Allah itu relevan. Hukum kerajaan Allah itu applicable dalam kehidupan kita. Kita menjadi bukti, menjadi saksi bahwa hukum kasih itu ya dapat diterapkan dalam kerajaan Allah. Makanya saudara-saudara ya, kalau Anda hidup dalam hukum kasih, Anda powerful. Amin. Keluarga-keluarga hidup dalam hukum kasih, Anda powerful. Ya. Hukum apa yang berlaku di rumah tanggamu? Ya, karena di rumah tangga itu komunitas gereja paling kecil itu ada di rumah, di keluarga. Hukum apa yang berlaku? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya, saudara, kamu bisa, saya bisa. Atau hukum mengasihi, mengampuni. Kalau kita mengasihi, mengampuni, kita orang paling merdeka di dunia ini. Kita orang paling powerful di dunia ini. Karena apa saudara-saudaraku yang kekasih? Kita saling mengasihi, mengampuni satu sama lain. Ya, saya sering mengatakan kalau orang mengasihi, mengampuni, tidurnya lega, bangunnya segar. Haleluya. Kenapa? Karena semua beban di hati, sampah-sampah dibuang. Ya. Dan hati kita plong, ringan sudah.
Saya pernah mengalami yang namanya tidur tapi otaknya lagi jalan-jalan. Lagi tidur otaknya jalan-jalan. Awas kamu nanti saya balas. Awas kamu gini gitu dan sebagainya, saudara. Ya toh? Wah, kamu nyakitin saya begini begitu. Ya, pikiran kita bisa jahat, saudara. Saya pernah mengalami itu. Tapi kalau kita layak dalam panggilan Tuhan, ya, kasih kita makin kuat di antara kamu. Nah, kalau kita aplikasikan ya dalam keluarga kita masing-masing, apakah engkau suami istri kasihmu makin kuat satu sama lain? Apakah engkau di dalam gereja kasihmu makin kuat satu sama lain sebagai tubuh Kristus? Ya, dengan demikian saudara disebut layak menjadi warga kerajaan Allah, layak bagi panggilannya untuk hidup kudus, hidup benar di dalam kerajaan Allah. Puji Tuhan, saudara-saudara. Bangkit anak-anak Tuhan, ya, yang imannya makin bertambah karena dengar firman Tuhan, imannya makin bertumbuh dan disempurnakan oleh Tuhan Yesus karena firman Tuhan setiap hari, dan orang-orang yang makin kuat di dalam kasih karena tiap hari mereka praktek itu firman Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Mari kita maju dalam kegerakan ini. Saudara diberkati Tuhan pagi hari ini. Amin. Semangat. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama pagi hari ini. Ya, kalau saudara ada pokok-pokok doa silakan saudara taruhkan di dalam live chat ya. Kita akan berdoa bersama-sama saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah datang menguatkan kami, menyegarkan kami, memulihkan kami, membaharui kami, dan mengingatkan kami supaya kami menjadi anak-anak Allah, menjadi anak-anak Tuhan yang layak bagi panggilan Tuhan, yang layak hidup sebagai warga kerajaan Allah, di mana kasih kami semakin kuat dan iman kami semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan, semakin teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus Kristus Tuhan. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat firman Tuhan yang menyegarkan kami. Tuhan Yesus, kami siap menjalani hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sehat, kami kuat, kami bahagia, kami berlimpah, kami penuh sukacita di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih buat segala keberkatan Tuhan, kelimpahan Tuhan hari ini. Kami percaya penyediaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Kami percaya pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap sambut hari ini dengan penuh sukacita iman. Kami berdoa buat pelayanan-pelayanan di gereja-gereja, di setiap gereja-gereja. Tuhan urapi, Tuhan berkati, Tuhan pakai dengan kuat kuasa-Mu. Hadirat Tuhan turun nyata di dalam setiap persekutuan anak-anak Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Kalau ada yang sakit, yang menyaksikan pemberitaan ini dan mengalami sakit penyakit, mari kita satu hati, kita sepakat di dalam nama Yesus. Doa orang benar besar kuasanya. Tuhan Yesus katakan, apabila ada 2 orang di antara kamu bersepakat meminta dalam namaku, Bapa di surga mendengarkannya. Mari kita bersepakat bersama-sama. Bapa di surga, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dokter dunia boleh berkata tidak bisa sembuh lagi.
atau hidupmu tinggal 60 hari atau tinggal 6 bulan dan sebagainya. Dokter dunia boleh memvonis, tapi kami punya dokter di atas segala dokter, Yesus Kristus Tuhan, tabib di atas segala tabib, penyembuh yang ajaib. Kami berdoa buat setiap anak-anakmu yang mengalami sakit penyakit atau bahkan orang yang menyaksikan pemberitaan ini dalam keadaan sakit saat ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, sembuh, sembuh, sembuh di dalam nama Yesus. Kami imani, kami percaya Tuhan Yesus melakukan mujizat dan tidak ada yang mustahil di dalam nama Yesus. Kesembuhan, kelepasan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami berdoa kalau ada saudara yang mengalami berbagai beban dalam hati, dalam hidup saudara, Anda mengalami depresi, stres, putus asa, ingin bunuh diri, mengalami kepahitan, kebencian, amarah, mengalami kekecewaan, mengalami ketakutan, kegelisahan, apapun itu. Saat ini buka hatimu, biarkan Tuhan membebaskan engkau. Biarkan Tuhan memerdekakan engkau saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kelepasan daripada Tuhan, kelegaan daripada Tuhan terjadi buat setiap anak-anak Tuhan, setiap orang yang menyaksikan pemberitaan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Kami berdoa buat keluarga-keluarga Kristen, menjadi keluarga-keluarga yang rukun damai, keluarga-keluarga yang penuh dengan kasih Tuhan, keluarga-keluarga yang semakin kuat dalam kasih, semakin bergandengan tangan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama Yesus, terpuji-pujilah nama Yesus. Kami berdoa kasih Allah memerintah dalam setiap hati suami dan istri, sehingga bergandengan tangan menjadi berkat, menjadi teladan buat anak-anak. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan yang mengadakan pelayanan-pelayanan sepanjang hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi, pakai dengan kuat kuasa-Mu. Dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat Nela Mantik, Marta DWK, Henry Paliama, dan semua yang menyaksikan pemberitaan firman Tuhan, kegerakan Daily Life Kingdom Principle pada pagi hari ini. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Urapan baru mengalir buat setiap hamba-hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan, yang melayani Tuhan sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut hari ini dengan penuh sukacita iman. Kami siap sambut hari ini dengan penuh gairah, penuh semangat. Karena kami mau merayakan kebangkitan Kristus. Kami mau rayakan persekutuan bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Semangat, semangat, semangat saudara. Silakan follow akun Pendeta Raymond Mantik. Dan saudara silakan kalau saudara mau memberi bintang, silakan saudara. Dan mari kita bergandengan tangan dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah. Silakan saudara bagikan pemberitaan firman Tuhan ini di wall-wall saudara, di channel saudara, atau kepada grup-grup atau teman saudara. Saya percaya firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Semangat, semangat, semangat. Maju ke gerakan Daily Life Kingdom Principle. Menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari bersama-sama dengan Pendeta Raymond Mantik. Yaitu baca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal. Ya, silakan saudara baca Alkitab masing-masing di rumah Anda. Tuhan Yesus memberkati.